dengan permasalahan rumah tangga mereka berdua. Tapi ya kalau saya sendiri ya, kan ini kan namanya kan hati kan. Teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Handi Ali di channel The Lawyer TV. Baik, kali ini saya berada di Kota Blitar, yaitu salah satu kota patria atau kota pahlawan itu ya. Ini di samping saya ada pengacara handal. Nah, nama saya Bang Galuh. Sama aja teman itu. Bang Galuh, Siap. nama panjangnya nih siapa ini? Ya, perkenalkan saudara-saudara, nama saya Galuh Edi Susanto, sarjana hukum, magister hukum. Jadi gelarnya banyak ini, Bang. Nah, gitu. Bang Galuh, dulu ini udah jadi pengacara sejak tahun berapa ini, Bang Galuh? Dulu itu jadi pengacara mulai tahun 2013. Dulu kan baru pengacara. Ya. Terus ada namanya kan pengacara magang kan harus 2 tahun. Ya. Terus ada penyumpahan itu sekitar tahun 2015. Berarti hampir 7 tahun sampai 8 tahun ini berarti Bang ya? Seperti itulah. Untuk gelar S2-nya itu diraih pada tahun berapa ini, Bang? Kalau saya gelar S2-nya itu saya selesai pada tahun sekitar 2020 baru kemarin Mas ya. Ya. Tapi alhamdulillah rata-rata teman-teman di pengacara The Lawyer TV atau di Lestari ini mayoritas ya hampir kebanyakan S2. Iya, alhamdulillah. Nah, Bang Galuh, putranya sama nih ada 1 atau 2? Ya, kalau putra masih 1. 1 ya? 1. Kalau tanya istri pasti 1 ini Bang. 1. Bang Galuh, Siap. kalau kantor Isamen itu berada di Blitar mana ini? Ya, kalau posisi kantor yang di Blitar itu ada di Jalan Raya Simpang 3 Selorjo, di Selorjo. Dan tepatnya itu pas depannya Polsek Selorjo itu. Ya ya. Jalan Simpang 3. Kalau kecamatannya masih ikut Selorjo juga. Jadi tak lihat tadi itu kita kalau dari Malang kita melewati Bendungan Lahor, teman-teman. Iya, setelah Bendungan Lahor terus itu kan ada Jalan Kembar ya namanya ya. Ya. Jalan Kembar. Itu pas nanti habisnya Jalan Kembar itu kan ada Simpang 3. Simpang 3. Yang unik lagi ya teman-teman ya, Bang Galuh ini ya, kalau pagi makan di Blitar, Iya. kalau siang makan di Malang. Iya. Keren apa enggak? Karena gitu teman-teman. Karena tempat tinggal kita itu perbatasan antara Malang sama Blitar. Jadi ke Malang itu kalau dari kantor itu ya sekitar nggak sampai 5 menit lah. Gitu, deket ya. Melangkah aja gitu lah. Melangkah. Tapi kalau melangkah capek pasti pakai kendaraan ini Bang ya. Iya. Sama ini teman-teman, sebelum kita bahas isi, Bang Galuh ini di video di awal nanti ada cuplikannya itu Bang Galuh itu paling suka atau hobi dengan otomotif ya Bang ya? Iya. Kita lihat ada cuma jeep-jeep. hiburan lah. Hiburan ya. Hiburan. Tapi mobilnya tadi banyak itu Bang. Alah, enggak Pak. Enggak. Cuma tetangga aja nih Pak. Ada yang off road juga tadi tak lihat. Terus bajunya juga ya, waduh ini anak off road banget ini. Cuma hobi. Iya. Tidak apa-apa Bang. Soalnya kan hobi itu kan menyenangkan. Iya. Oke teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas tentang perceraian bareng Bang Galuh. Nah, Iya. Bang Galuh ini kan kasusnya ini alhamdulillah saya lihat dari kantor di Lesariono itu kan ya, Bang Galuh ini 1 bulan ini bisa 20 bisa jadi loh ya. Bang, kita bahas tentang perceraian ini ya. Siap ya. Perceraian itu sebenarnya itu apa Bang?
yang dinamakan perceraian itu ya. Ya. Perceraian itulah di mana rumah tangga seseorang ataulah pernikahan ya. Pernikahan antara si istri dan suami atau seorang laki-laki dan perempuan. Itu kan dinamakan kan pernikahan Ya. atau mengikat janji lah. Kalau orang Islam di KUA, kalau orang apa itu namanya non Muslim selain Islam itu biasanya kan di catatan sipil itu Catatan Pak. sipil, ya. Ya. Dan namanya perceraian dan di manalah kedua belah pihak itu sudah tidak ada rasa sayang lagi. Yang maksudnya tidak ada rasa sayang kan ya biasanya kan dari faktor cekcok, sering salah paham, sering cemburu dan ekonomi juga bisa Betul itu. Jadi ada faktor perselisihan, Nah, pertengkaran, betul itu Pak. KDRT, Nah, ekonomi. Jadi kita jadi orang itu jadi manusia ya minimal kita kan harus berpenghasilan lah, meski nggak bekerja Iya. kayak seorang katakanlah, cowok itu kan harus wajib bekerja lah. iya bekerja. Kan namanya tulang punggung itu kan nggak mungkin ada Kalau di tulang seorang lunak wanita. itu wanita ya bang. Iya. Oke bang Galuh, tadi kan faktor penyebab perceraian bang ya. Iya. Ada juga kan di dalam waktu perceraian kan kita kan di persidangan bang ya. Iya. Nah, apa sih alasan hakim itu mengasih keputusan cerai? Iya. Alasannya. Biasanya kan gini. Ini kalau yang dilakukan kita ngomong cowok dulu ya. Kalau cowok itu kan biasanya kita kan mengajukan namanya permohonan cerai talak. Nah, namanya permohonan cerai talak itu biasanya tidak ada kecocokan antara dua belah pihak, sering cekcok yang biasa yang dilakukan itu, dan karena sang istri kurang nafkah itu juga bisa kan kadang kan kalau istri kurang nafkah kan akhirnya kan purik-purikan, minggat-minggatan, Berselisih. kurang lebihnya seperti itulah. Cakar-cakaran itu termasuk perselisihan atau pertengkaran Bang? Kalau cakar-cakaran itu yang bisa menimbulkan luka itu Oh, kan luka. sudah termasuk pertengkaran itu Pak, Pertengkaran, masuk ya. KDRT lah, ranahnya bisa lari ke pidana. Cuman nih kalau Robi ada namanya Robi gini kan ya, Oh, sama iya. Wulan ya. Iya, siap. Ya. Terus Robi itu mau marah-marah cuma keluar kamu, pergi kamu. Nah, itu termasuk talak apa cuma marah atau gimana gitu berarti? Kalau seperti itu kan termasuk cuma marah-marah. Marah. Bisa dikatakan talak. Yang dimaksud talak itu ya, umpama suami istri bertengkar. Wah, Ya. itu kan bertengkar semakin pastilah. Sudah kamu tak ceraikan, kita bukan suami istri lagi. Itu bisa dibilang kata talak. Talak. Oh, itu talak satu. Kalau beda kamar itu kamu kamar sana, kamu di kamar depan itu masih termasuk marah ya? Iya, masih marah, belum ada kata-kata talak. Kita bisa aja, kita cerai aja itu talak ya bang ya? Iya, iya. Berarti ini Kan nggak boleh kan kita seolah-olah ngomong dikit-dikit cerai itu kan nggak boleh. Betul. Itu dibenci sekali sama Nah. agama, kita kan nggak boleh itu Pak. jadi di dalam perjalanan itu kita harus benar-benar ya harus hati-hati bang ya. Iya benar. Oh. Faktor ekonomi, aduh dan lain-lain. Soalnya Rob ini kan ya alhamdulillah teman saya ini kan sama Wulan kan ya Sudah begitu dekat. begitu dekat. Iya. Harapannya ya adalah hubungan gitu. Iya. Oh. Dikit. Memang kalau orang itu ya sudah lama pacaran, dari takut timbul zina itu lebih baik untuk menikah. Benar. Paling nggak mereka berdua ya antara si Robi dan si Wulan itu kan sudah lama keluar kan Nah. lebih baiknya menurut syariat agama kan dia cepat-cepat menikah Biar biar tidak halal. hal-hal yang berdosa lah. Gitu. Kan biasanya kalau orang pacaran ya banyak setannya, kita kan juga nggak tahu. Nah iya. Tiap kembali ke perjalanan lagi. Kan tiap kali perjalanan kan terkadang ini bang ya ada yang kaya biasanya kan ada juga yang miskin. Ya siap. Itu kan emang selalu ada tiap kali jenengan buat buka cerai atau cerai talak itu selalu ada gonoginya atau gimana berarti? Iya. Kalau soal gini ya, kebanyakan itu jarang Pak. Oh, Ya jarang. memang ada gonogini, tapi dia itu diselesaikan secara kekeluargaan.
bukan diselesaikan di pengadilan. Kalau sampai diselesaikan di pengadilan itu kan juga istilahnya kan ya enggak, maksudnya enggak, itu kan nanti kan pasti ada seperti PS, seperti ada persidangan, nanti kan juga kan juga nggak enak lah, apalagi kan dia itu kan juga namanya dulunya suami istri loh, kalau bisa kan yo secara keluarga aja lah, juga ada lah. Jadi pada waktu sampean atau Bang Hal ini waktu buat gugatan berarti jarang ada gono gini ya? Iya, jarang. Tapi kalau pada saat mediasi Bang ya, iya. Nah, itu kan biasanya kan ada gono gini. Nah itu pada saat Robi sama Wulan cerai itu ya, punya anak. Iya. Nah itu hartanya itu milik siapa gitu loh? Iya. Kalau masalah gono gini, suatu contoh ya, ini pakai istilah R sama W ya. RW ya? R itu sama W itu bercerai ya. Itu kan setelah pernikahan itu kan dapatlah harta lah. Entah itu yang bekerja yang pihak si W atau yang pihak si R ya. Itu tetap itu harta bersama itu. Harta bersama ya. Harta bersama itu milik mereka berdua. Kalau soal anak itu tidak ikut harta bersama. Contohnya harta bersama itu bagaimana Bang? Kayak kipas angin ini termasuk harta apa enggak teman-teman? Iya, kalau soal kipas angin kan termasuk harta. Harta ya benar. Kok saya bisa bilang harta gimana? Itu kan juga belinya kan dari berdua itu. Walaupun itu yang beli yang perempuan, tapi kan toh yang ngasih uang kan juga yang laki-laki seperti itu. Jadi sampai sekecil itu ya teman-teman ya? Iya, dulu itu pernah saya ada di salah satu kota lah. Kota itulah. Itu ada klien saya itu soal gono gini itu sampai sendok, sampai piring, sampai lukisan itu dibagi rata. Dijual terus dibagi rata gitu? Enggak, minta dibagi rata. Seumpama sendok itu ada 50, 25, yang pihak istri 25, pihak suami 25. Tapi sebenarnya itu kan juga gimana ya, kita sekarang hati, tapi kan kalau namanya kita memperjuangkan hak klien ya itu kan harus semaksimal mungkin lah. Benar-benar semaksimal mungkin gitu lah. Jadi gono gini emang benar-benar ya, kalau dibilang rumit sih enggak, cuma soal dari pengacara kan atau aturan hukum udah pasti dibagi dua gitu ya. Tapi ingat loh Pak ya, soal anak itu bukan gono gini loh. Bukan ya? Iya. Walaupun anak itu buatnya mereka berdua ya, mereka berdua kan, nikah kan, itu kan juga hasilnya mereka berdua, tapi bukan gono gini loh anak itu. Ya pasti soalnya kan secara hubungan mereka kan ya nggak mungkin ada mantan anak gitu ya. Iya seperti itu. Kalau mantan istri ada. Iya. R sama W tadi mungkin mantan istri atau mantan gimana gitu. Iya. Nah, sama ini lagi Bang, kan setelah gono gini kan pasti kan ada hak asuh anak. Oh iya. Hak asuh anak kan biasanya kan ada yang 5 tahun, ada yang 12 tahun ke bawah atau 12 tahun ke atas. Anaknya yang usia 12 tahun, 5 ikut tahun. Siapa gitu. Oh iya. Kalau menurut populasi hukum Islam, anak yang di bawah 12 tahun itu cenderung ikut ke orang tua yang perempuan, atau istri atau ibunya. Iya. Ke ibunya. Terkecuali ya. Ada terkecualinya. Ibunya nggak bisa merawat, ibunya sedang maksudnya kan juga kurang mampu ya, atau ekonomi atau apa kan, yang bidang bisa tidak mampu kan juga banyak lah, bisa secara fisik dan psikis lah. Kan karena kan yang namanya orang katanya kamu nggak mampu rawat anak kan, bisa kan namanya kan terlalu jarno, dia ibunya terlalu sibuk dengan masih anak-anak lah, masih kekanak-kanak, sering dolan, sering main-main kemana-mana, itu juga kan kasihan kan ke anaknya. Jadi bisa jadi kalau mungkin kalau istri kan cerai sama suami, terus yang istri kan yang anaknya masih umur 5 tahun nih Bang ya. Tapi ternyata istrinya mungkin ada cacat atau apa, berarti mungkin bisa diserahkan ke yang laki-laki gitu ya. Tapi kalau saran aja, kalau soal anak nggak usah lah itu diperebutkan ya, anak itu nggak usah diperebutkan. Jadi sama-sama lah
membesarkannya sama merawat, Iya. walaupun sudah tidak ada ikatan suami istri. Kasihan juga fisiknya anak. Nanti kalau soal sampai ada putusan, tidak ada putusan dari pengadilan, kan nanti otomatis kan ikut bapaknya, ikut ibunya. Nanti mau ibunya mau ketemu, ada putusan nggak berani, atau dihalang-halangnya juga, kasihan anaknya juga. Iya. Tapi menurut hukum 12 tahun ke bawah rata-rata harus ikut istri lah minimal. Istri lah. Oh. Kalau 12 tahun ke atas itu berarti bagaimana itu? Kalau yang umur 12 tahun ke atas, Anu itu udah balik gitu, sebenarnya udah kan balik. sudah, ya tetap anak lah. Ya. Kan anak itu kan kalau dalam undang-undang kan 18 tahun ke atas itu kan masih anak-anak toh. 18 tahun. 18 tahun ke bawah itu masih anak-anak. Tapi kalau di dalam hak asuh anak itu kan 12 tahun ke bawah. Jadi kalau anak yang umurnya 12 tahun di dalam gugatan hak asuh anak itu nanti bisa disuruh untuk memilih, Pak. Oh. Iya, maksudnya memilih begini. Nanti seumpama si pihak perempuan nggak terima, datang ke pengadilan mengajukan namanya gugatan hak asuh anak, ya. Nanti anaknya dihadirkan juga, ditanya. Ya. Nanti hakimnya khusus, Pak. Hukum, pendekatan, terus waktu sidang itu ya nggak pakai toga, Pak, pakai biasalah biar fisiknya anak itu nggak ketakutan gitu ya. ketakutan. Benar-benar. Ya Dan sesuatu kan sidangnya itu. karena anak kecil kan biasanya kan ya masih apa ya? Iya, katanya dengar kata-kata pengadilan, Wah, kan itu. takut lah, kasihan lah fisiknya, Benar-benar. fisiknya kan. Nah, tapi pernah nggak mantani Bang Galuh ini tiba-tiba, Bang Galuh, aku ini ada kasus sama suamiku kok, aku tiba-tiba suruh keluar, minta diceraikan, itu pernah nggak kasus sama ini? Ya, dalam saya berpraktek sebagai pengacara, ya ada lah. Ada ya? Oh, mantan itu pernah konsultasi ke kita dengan permasalahan ekonomi atau dengan permasalahan rumah tangga mereka berdua. Tapi ya kalau saya sendiri ya, kan ini kan namanya kan hati kan, namanya mantan kan pernah ada yang di hati kita lah, mantan itu kan, Pak, ya Pak ya. Bener lah. Oh, paling enggak kan masih benih-benih sedikit-sedikit kan ada, kalau bisa dihindari lah. Berarti masih ada bibit-bibit ya? Iya. Meskipun dulu udah dipacul tapi masih ada. Masih tumbuh, Masih kayak tumbuh. namanya suket teki. Suket Wah, teki. suket teki walaupun sudah kekeringan lama, kena air, Ya. kan kita kasih konsultasi kan kasih pencerahan, kasih air, Pak. Nanti kan bisa tumbuh, takutnya seperti Nah, itu. itu. Dan itu kalau seperti itu aku sarankan konsultasi ke teman-teman lawyer lain aja lah. Nanti takutnya kan kita kan juga punya anak istri. Benar-benar. Oh, Ya alhamdulillah di teman-temannya di The Lawyer TV atau kantor di Lestarion ini iya. orangnya ini baik-baik lah alhamdulillah. Iya. Jadi termasuk saya mulai baik ini Bang Galuh ini terbaik ini. Ya nggak sama aja lah Pak kita, Pak. Kita kan nggak bisa kan menilai diri sendiri. Nah, Itu kan tetap yang bisa menilai kan Iya. teman atau orang lain. Emang bener kata Didi Lestarion dulu kalau ada klien wanita cantik ya boleh kita bantu, cuma ya jangan terlalu Iya, kayak harus kita profesional, Pak. Nah. Kita harus profesional, Pak. Karena kalau kita ya namanya manusia lah, manusia. Kita juga punya keluarga. benar. Nanti kalau sampai tahu ada yang diistimewakan, Nah. nanti takutlah menyakiti hati Ya. yang ada di rumah lah. Dengan seperti itulah. Ya teman-teman kalau ngobrol di mobil bilang nanti rezekinya berebut katanya Oh, gitu. iya, dulu kan katanya kan ada kata ya kita kata orang dulu lah, kita nggak tahu juga kan kata orang dulu, nanti semakin banyak istri, semakin yang banyak yang mendoakan, semakin banyak rezekinya. Tapi itu kan cuma polusi, apa namanya itu filosofi aja lah. Filosofi ya. Tapi ya janganlah. Tapi Jadi zaman sebenarnya boleh sih menikah Boleh ya. lebih dari satu itu kan sudah ada hadisnya, asalkan mampu ya, mampu dan siap tanggung jawab. Lah gitu Pak ya. bener menafkahi gitu ya. Iya, kan namanya mampu kan nggak mampu Nah. di dalam nafkah, harus mampu dalam Keseluruhannya apa iyalah, oh. Kan namanya mampu kan juga Siap-siap. Terus ini lagi Bang, kan pada saat kita cerai kan kita kan pastikan siapa Pak?
Oh ya, ya R sama W mungkin. Oh iya, pakai istilah aja lah kita, Istilah ya? bukan kita ya. Kalau Tapi kita tadi kan udah termasuk, disebutin tadi. oh iya. Kalau kita kan termasuk suami takut istri ya. Bener-bener. Ya enggak sih. Maka lu Siap. kan untuk karena kan setelah cerai kan kita kan ada kayak nafkah istri. Nah, Oh, soalnya. itu nafkah istri itu bagaimana sih menurut Mas? Iya. Nafkah istri ya. Seumpama suatu contoh aja ya. Ya. Ada pengajuan cerai talak yang didapat istilah R tadi ya. Ya. Nah, itu mengajukan gugatan cerai talak. Ya. Permohonan cerai talak. Kalau perempuan kan gugatan cerai aja. Ya. Kalau permohonan cerai talak itu nanti diajukan, lah seorang laki-laki yang menceraikan istrinya itu wajib mengasih nafkah ya, seperti nafkah mut'ah, iddah, Ya. madyah itu wajib. Kalau punya anak, tetap anak itu harus tanggung jawab seorang laki-laki lah. Masa orang laki-laki wantet itu. Nah ya, Ya. kayak Bang Galuh ini bersih, bening ini masuk nafkah istri satu ya. Loh Bang, jenis-jenis nafkah itu ada berapa sih? Mungkin bisa sama Kalau nafkah itu ke istrinya aja ada 3 ya. Kalau ke istri ada 3. Kalau ke anak kan wajib lah. Nafkah Ya. anak itu kan masih anaknya itu. Kalau nafkah ke istri itu ada namanya nafkah madyah, iddah sama mut'ah. Ya. Kalau nafkah mut'ah itu nafkah penghibur. Yang maksudnya penghibur gitu. Ada istilah suami istri. R sama W itu menikah sudah 25 tahun. Oh ya. Dan itu dicerai sama suaminya. Dan dia itu gak sepakat bercerai-cerainya. Dicerai sama Ya. suaminya, nanti sama pengadilan diputus, itu wajib masih itu. Nafkah penghibur. Ya kalau besarannya kan gak tentulah kita Ya, ya. ngikuti. Tapi kayak lah. namanya kayak unik ya, nafkah penghibur nanti seorang butuh hiburan gitu loh. Kan itu kan sudah diatur sama undang-undang Iya, lah. Kita kan sebagai Emang namanya nafkah penghibur gitu. iya, nafkah penghibur. Sebenarnya nafkah penghibur itu nafkah mut'ah. Dan ada lagi nafkah iddah. Ya. Nafkah iddah itu nafkah setelah 3 bulan perceraian. Iya ya. Kan kalau biasanya di dalam perceraian itu seorang wanita ya yang sudah dicerai, sudah diputus sama hakim ya. Diputus sama hakim itu wajib mendapatkan nafkah Nafkah. itu Pak. 3 bulan setelah dicerai itu kan ya kasih yang kan nggak mau Iya, bekerja atau apa itu wajib. Tetap. Itu nominalnya berapa ya Bang? Kalau soal nominal nanti kan tergantung Kesepakatan. kemampuan lah, Oh. kemampuannya laki-laki. Ya, ya. Seumpama yang laki-laki itu kerjanya di perusahaan besar, kan otomatis kan apa idahnya kan juga banyak gitu Oh, kan. berarti sesuai pengajuan kita ya. Iya. Sebagai pengacara. Oh. Terus ada lagi Pak, itu Apa? madyah, nafkah lampau. Lampau, nafkah lampau itu ya seumpama seorang istri itu sudah 1 tahun nggak dikasih nafkah, itu berhak dia meminta dalam persidangan itu. Sebelum putusan itu berhak Ya. meminta itu. Ya, ya. Berarti Banyak Pak. emang iya benar Pak. Benar, Bang. Berarti nafkah itu emang harus ya Bang ya. Iya, Makanya. wajib itu. Itu beras itu nanti perceraian. Iya. Sama ini lagi Bang Galuh. Tadi saya lupa nyampaikan kan kalau dulu kan pada waktu pengajuan cerai kan itu kan lewat departemen agama. Nah, Iya. Cuma sekarang kan bisa sih kita langsung ke pengadilan. Iya. Kalau untuk pengacara itu bagaimana? Kalau pengacara ya, Nah, kalau pengacara itu gini Pak. ajukan Kalau gugat kita cerai. pengajuan gugat cerai, cukup kita datang ke pengadilan. Kalau pakai kuasa hukum cukup ke kantor pengacaranya. Nah, Setelah itu nanti kan di BAP lah, namanya di BAP itu di kata-kata seperti apa. Dan kalau belum memungkinkan, maka seorang lawyer itu nanti akan menasehati. Kamu sebaiknya jangan cerai dulu, ini masih bisa diperbaiki. Kira dimediasi lah dulu. Nggak seolah-olah kita langsung ada klien datang, ya. langsung
oke lah diterima. Enggak, kita nggak seperti itu. Terus identitas apa aja sih Bang yang untuk pengajuan waktu cerai gitu? Iya, terima kasih. Kalau untuk pengajuan cerai, yang ditanya pertama kali pasti gini, apa? Kamu pernah menikah nggak? Nikahmu di mana? Ya pasti. Iya pasti kan. Pasti. Kalau dia nggak punya buku nikah kan nggak usah diceraikan. Nah, ya iya Bang, belum nikah. Oh. Kayak orang belum pacaran tapi udah putus gitu kan. Lah ya itu. Oh iya ya. Jadi pertama punya buku nikah dulu. Identitas pernikahan mereka berdua. Harus ada. Nanti takutnya kan antara yang mengajukan sama yang anu kan nggak sama. Maksudnya Kalau buku nikahnya hilang, kalau buku nikahnya hilang, asalkan pernikahannya itu tercatat, itu bisa lah dicari di KUA gitu ya? KUA. Terus nomor 2 KTP, ya, Oke. KTP dan KK. KK. Kalau KK itu kan menunjukkan bahwa mereka berdua itu kan secara perdata dalam ya. rumah tangga lah. Benar-benar. Jadi harapannya sih buat kita semua dan dari supportnya Bang Kalo ini, semoga kita harus benar-benar menjaga istri kita, Betul, itu. keluarga kita biar nggak sampai terpecah belah. Jangan. Bang Kalo, sebelum kita closing, minta bantuannya untuk beberapa kalimat supaya keluarga ini bisa harmonis dan tidak beresiko untuk perceraian itu Bang. Gimana? Gini. Memang perceraian itu yang dibenci oleh Allah ya, oleh agama manapun itu dibenci. Kita ya, kan pasangan kita itu sudah pilihan kita. Ya paling enggak kita harus pandai-pandailah menjaga, maksudnya ya bisa silaturahmi, maksudnya komunikasi itu harus tetap terjaga Pak. Iya, iya. Diajak ngobrol, diajak sharing, ada masalah itu harus kita omongan berdua, namanya keluarga. Wajib itu Dan ya. sedikit-sedikit bagi kaum cowok ya khususnya tidak boleh mengatakan kata-kata talak. Kata-kata talak itu tidak boleh Pak. Cerai gitu ya. Cerai itu tidak boleh Pak. Benar-benar. Jadi kalau marah mending ya, kadang kan istri kan diem-dieman, itu mending diem-dieman dulu mungkin ya. Iya, paling enggak 1 hari 2 hari jadi patung nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Sama Bang Galuh, kalau boleh tahu media sosialnya Saman ini apa aja bis yang Ya, ada? kalau sementara di kantor kami Ya. itu ada media WA ya, telepon itu loh WA, Iya, benar. Oh, Facebook, Disampaikan Facebooknya apa, Instagramnya apa, Oh, TikToknya iya. apa, YouTube-nya apa. Kalau Facebook ya tetap pakai nama Galuh. Galuh, oh, Jadi Susanto. Galuh dari Susanto itu. Kalau di YouTube kita masih rencana masih penataan lah di sosial media yang Ya. pakai YouTube, TikTok Benar-benar. itu kita masih Soalnya masih- emang zaman sekarang media sosial mungkin ya termasuk kebutuhan lah Iya, biasanya kan. kalau Instagram ada juga Instagram. Tetap Instagram. namanya tetap di Instagram itu. Kalau jadi pengacara ini, jenengan ini ikut organisasi apa berarti Bang? Kalau saya dari dulu itu saya ikut KI. Terus dan KI itu kan ada IPHI, ada Kayak bajunya Saman ini ya? Iya, dari IPHI. Udah lama berarti ya IPHI ya? Kalau IPHI itu sudah lama Pak. Sudah sebelum terpercaya ada Radi sama KI itu IPHI lebih dulu lah di organisasi itu. Siap-siap. Jadi sementara ya, jadi teman-teman ngobrol bareng Bang Galuh. Jadi nanti Instagram atau media sosialnya nanti saya share di deskripsi di bawah. Siap. Silakan kalian kalau di wilayah Blitar, mana lagi Bang? Blitar, Tulungagung, sama Kediri. Trenggalek juga siap. Kalau butuh bantuan hukum, Bang Galuh siap mensupport jasa hukumnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari kami. Makasih Bang Galuh. Terima kasih.